Hai, malam kelam kembali menyelimuti. Dan seperti biasa, malam kelam hadir menemanimu dengan kisah-kisah yang mungkin akan membuatmu sulit memejamkan mata malam ini. Bagaimana kabar kalian semua yang sedang mendengarkan di malam ini? Apakah jiwamu tenang? Atau jangan-jangan sejak ada rasa gelisah yang merayapi tubuhmu, seakan ada mata lain yang ikut memperhatikanmu di kegelapan malam. Malam ini, aku ingin mengajakmu masuk ke dalam sebuah kisah lama, sebuah urban legend yang tak pernah benar-benar mati, karena ia masih suka muncul di setiap desa, di setiap jalan sepi, bahkan di setiap rumahmu sendiri. Ya, ini adalah kisah tentang kuntilanak, sosok perempuan yang mati dengan cara tragis dan kini gentayangan menuntut pertemuan dengan manusia, terutama pada lelaki yang berani melangkah sendirian di malam hari. Ceritanya berawal dari sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Orang-orang menyebutnya Desa Karangjati. Desa ini terkenal angker, bukan hanya karena hutan yang rimbun, tapi juga karena ada sebuah pohon besar di tepi jalan setapak yang menghubungkan desa dengan pasar. Orang desa percaya di pohon itulah kuntilanak sering menampakkan diri. Katanya, ia sering duduk di dahan teratas, rambut panjangnya menjuntai hingga ke tanah. Matanya merah, berkilat dalam gelap. Orang-orang desa sudah terbiasa memperingatkan, jangan pernah lewat sana sendirian setelah maghrib, terutama kalau kau seorang lelaki. Namun, ada seorang pemuda bernama Andi. Ia dikenal pemberani, tapi juga agak sombong. Malam itu, Andi harus pulang dari pasar setelah membantu pamannya berdagang. Jalannya sepi, hanya ada cahaya lampu minyak kecil di tangannya. Angin malam berhembus, membawa suara-suara aneh dari pepohonan. Saat melangkah, ia mendengar suara. Tawa perempuan yang lirih terdengar samar dari pohon. Andi berhenti. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara burung hantu, gumamnya. Tapi langkahnya semakin berat, seolah tanah menarik kakinya untuk tetap dekat dengan pohon itu. Ketika ia menoleh, ada sosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri di bawah pohon, membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan, seolah ditiup angin. Padahal angin malam begitu sunyi. Andi menelan ludah. Suaranya tercekat. Ia mencoba memanggil. Siapa? Siapa kau? Jangan bercanda di malam begini. Perempuan itu tidak menjawab, tapi perlahan kepalanya berputar, bukan menoleh biasa, melainkan berputar penuh ke belakang. Dan di sana, Andi melihat wajah pucat dengan mata hitam pekat. Mulut robek terbuka lebar, menjerit tanpa suara. Andi ingin berlari, tapi tubuhnya terkunci. Lalu
terdengar suara tangisan panjang dari arah pohon menggema di seluruh hutan. Seketika lampu minyak di tangan Andi padam. Gelap total. Yang tersisa hanya suara nafas berat tepat di belakang telinganya. Kau sendirian. Andi menjerit dan berlari sekuat tenaga. Tapi anehnya, meski ia sudah berlari jauh, jalan itu terasa tidak ada ujungnya. Pohon besar yang ia tadi tinggalkan kini muncul lagi di hadapannya. Seakan-akan ia terjebak dalam lingkaran gaib. Malam semakin larut. Suara tawa, tangisan, dan bisikan perempuan itu terus mengikuti. Hingga akhirnya Andi ditemukan warga desa keesokan paginya. Matanya melotot kosong, bibirnya berlumur darah, dan tangannya masih mencengkram tanah, seakan berusaha keluar dari jeratan yang tak kasat mata. Sejak hari itu, pohon tua di desa Karangjati makin jarang dilewati orang. Tapi bisikan masih sering terdengar. Katanya, jika kau lewat sana di malam Jumat, kau akan mendengar suara lirih seorang perempuan memanggil namamu. Meski kau tak pernah menyebutkan siapa dirimu pada siapapun. Teman-teman pendengar Malam Kelam, percayakah kalian dengan kisah ini? Atau mungkin kalian sendiri pernah mengalami kejadian serupa, mendengar bisikan perempuan atau melihat sosok berbaju putih di tepi jalan? Hati-hati, karena kuntilanak suka mengikuti orang yang berani mendengarkan kisahnya sampai habis. Kalau kau merasa bulu kudukmu berdiri sejak tadi, jangan heran kalau malam ini ada yang ikut duduk di kamarmu mendengarkan bersama-sama. Terima kasih sudah menemaniku di malam ini, hanya di Malam Kelam. Kalau kau suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa bertemu di malam-malam berikutnya dengan kisah yang lebih mencengkam lagi. Selamat malam dan jangan pernah berjalan sendirian di bawah pohon tua.